Reforming Heart, hari ke-42. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah kematian Saul dan Yonatan. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malki-Sua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Syan. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Mari kita merenungkan. Ini adalah bagian terakhir dari kitab 1 Samuel. Bagian yang mencatat kegagalan dinasti Saul dan memulai kembali penataan Israel yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan bahwa orang Filistin maju dari Afek dan mengejar orang Israel hingga ke Gunung Gilboa dan menghancurkan orang Israel. Inilah juga akhir dari kehidupan anak-anak Yonatan. Inilah juga akhir dari kehidupan sang raja pertama Israel, Saul. Saul akhirnya mati di tangan orang Filistin, musuh yang Tuhan perintahkan untuk dihancurkan oleh Saul. Tetapi bagian terakhir ini juga mengisahkan pembersihan yang Tuhan kerjakan untuk mempersiapkan jalan bagi tahta Daud. Ini sangat mengerikan. Siapa yang Tuhan percayakan banyak, akan Tuhan tuntut banyak juga. Tuhan tidak menuntut besar dari Saul seandainya Saul hanyalah seorang rakyat biasa. Tetapi Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan Saul dengan sangat, karena ketaatan dan kesetiaannya akan memengaruhi seluruh umat Tuhan. Itulah sebabnya bagian ini tetap mengisahkan providensia atau perlindungan Tuhan bagi tahta Daud. Tuhan menyingkirkan Saul dan mengangkat seorang lain lagi yang diperkenan oleh Dia.
Ayat 2 mengatakan bahwa orang Filistin menewaskan anak-anak Saul, termasuk Yonatan. Mengapakah Yonatan harus mati? Bukankah hanya Saul orang yang dibenci Tuhan? Bukankah Yonatan telah menyatakan kepahlawanan yang besar bagi Israel? Bukankah Yonatan mengasihi Daud? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah Tuhan berhak mengambil nyawa siapapun yang Dia kehendaki, karena Dialah pemilik hidup semua manusia. Dia yang memberikan nafas hidup, dan Dia jugalah yang berhak mengambilnya kembali. Yang kedua adalah Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak mungkin melawan sifatnya sendiri. Jika Allah tidak adil, maka manusia tidak mempunyai harapan untuk terwujudnya keadilan yang sejati. Dengan mengingat kedaulatan Allah atas nyawa manusia dan keadilan Allah di dalam bertindak, mari kita coba menjawab mengapa Yonatan harus mati. Dia harus mati karena Tuhan hendak menyingkirkan dinasti Saul. Baik raja maupun sang penerus tahta harus disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengganti dinasti ini. Apakah ini kejam? Tidak. Tuhan yang berdaulat melakukan ini. Apakah Yonatan mati karena dia berdosa? Tidak. Alkitab tidak pernah mencatat kesalahan Yonatan yang membuat dia harus mati. Sumpah Saul juga bukanlah alasan. Tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa sumpah Saul adalah sumpah yang didengar oleh Tuhan. Narasi dalam 1 Samuel 14 justru menyatakan pelanggaran-pelanggaran Saul, keberanian Yonatan, dan bijaksana rakyat dalam menasihati Saul. Kematian Yonatan adalah kematian orang benar yang ikut menderita karena kefasikan sang pemimpin. Mari kita melihat kitab Yesaya pasal 57 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Menjelaskan hal ini, Tuhan akan memberikan istirahat dan ketenangan hidup kepada orang benar yang ikut binasa karena kefasikan pemimpin yang jahat. Yonatan adalah orang benar. Sama dengan orang benar yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 57 ayat 1. Dia binasa karena pasukan Israel sedang dihukum Tuhan. Mereka dihukum karena sang pemimpin, Saul, telah menjerumuskan mereka ke dalam kepemimpinannya yang melawan Tuhan dan kebenaran. Ayat 4 menyatakan bahwa Saul terluka dengan parah dan ingin mati sebelum dipermainkan oleh orang-orang Filistin. Karena pembawa senjatanya tidak mau membunuh dia, maka Saul membunuh dirinya sendiri. Inilah akhir yang tragis dari hidup Saul. Tuhan meninggalkan dia dan memberikan kerajaannya kepada suatu dinasti baru, yaitu dinasti Daud. Inilah akhir dari kehidupan raja pertama Israel. Tetapi Tuhan tidak membiarkan raja pertama Israel diperlakukan dengan tidak hormat. Itu sebabnya penduduk Yabes Gilead, kota yang pernah diselamatkan oleh Saul dari tangan orang-orang Amalek, berjalan tanpa henti untuk mengambil tubuh Saul dan anak-anaknya dan menguburkan mereka di Yabes. Marilah kita arahkan hati kita kepada pengajaran kitab ini dengan melihat, yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 1 Samuel. Sang raja telah tewas, maka Israel pun segera bercerai-berai. Israel ditaklukkan oleh seteru lama mereka, Filistin, dengan kekuatan yang sangat besar karena Tuhan sedang mempersiapkan untuk mendatangkan Raja Daud menjadi tokoh utama yang muncul di tengah-tengah kekacauan umat Tuhan. Daud diinaugurasi atau diperkenalkan sebagai fokus cerita di dalam jilid kedua dari kitab Samuel. Tetapi kemunculan Daud didahului dengan kehancuran Israel. Tuhan mengirimkan Daud bukan untuk melanjutkan apa yang Saul belum selesai kerjakan.
Tuhan mengirimkan Daud untuk memulai kembali hal-hal yang menjadi rusak di dalam pemerintahan Saul. Dari keadaan hancur menjadi baik. Ini jadi pola yang mengikuti pola kejadian pertama, yaitu dari kacau balau menjadi teratur. Pola ini juga muncul ketika Samuel diperkenalkan. Maka bagian ini menjadi penutup dari kitab 1 Samuel, karena kitab 2 Samuel akan melanjutkan dengan kemunculan Daud sebagai Raja Yehuda dan Israel di tengah-tengah suasana yang kacau balau dari kehancuran bangsanya atas Filistin. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Biarlah kita terus mempelajari pesan-pesan kitab suci tentang siapa Allah bagi hidup kita. Allah adalah Allah yang berkuasa atas sejarah dan yang sanggup untuk menggerakkan sejarah menuju kehendaknya sendiri. Dialah yang memegang segala yang ada di dalam firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Mari kita melihat kitab Ibrani, pasal 1, ayat 3, yang berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Allah mengatur segala sesuatu dan dengan keadilan-Nya akan menimpakan kejahatan kepada dia yang merencanakannya. Kapankah Allah melakukan itu? Ketika tiba waktunya, maka segala keadilan Allah dan pernyataan rencana agungnya akan muncul. Lihatlah kehidupan Saul. Dia melakukan penindasan dan kekejaman, mengejar orang yang tidak bersalah, membunuh para imam Tuhan, tetapi sekarang dia dibalaskan oleh Tuhan. Jika kita melakukan tindakan kejahatan dengan menindas orang lain, menyakiti mereka yang lebih lemah dari kita, memanfaatkan mereka yang lebih bodoh dari kita, melakukan tindakan kejam kepada orang-orang di sekeliling kita, maka ingatlah bahwa ketika waktunya tiba untuk keadilannya dinyatakan, maka dia pasti akan menyatakannya. Saul berusaha membunuh Daud dengan pedang. Sekarang dia tertikam oleh pedangnya sendiri dan mati sebagai raja yang diabaikan begitu saja. Tetapi jika kita menjadi korban seperti Daud, biarlah kita meneladani kerelaan Daud untuk menunggu dengan sabar waktu Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan tiba, barulah kita sadar bahwa inilah waktu yang paling tepat bagi Allah untuk membela perkara kita. Marilah belajar untuk tidak bertindak sebelum Tuhan sendiri menyatakan tindakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan hati yang sungguh-sungguh berespons dengan tepat pada segala macam situasi. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Kristus adalah pusat dari sejarah. Dia juga adalah Sang Pencipta yang mengatur segala sesuatu. Tetapi ketika Dia datang, sejarah Israel berada dalam keadaan yang kacau. Ketika kedatangannya yang pertama, Israel sedang berada dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Israel juga tengah terpecah 3 bagian. Israel berada dalam keadaan ekonomi yang sangat kasihan. Tetapi Kristus datang bukan untuk menerima kedamaian dunia yang telah disiapkan bagi dia. Dia justru datang di tengah-tengah keadaan yang rusak sehingga keadaan itu diperbaiki oleh dia. Daud memberikan gambaran mengenai hal ini. Israel ditaklukkan oleh Filistin, lalu raja dan anak-anaknya termasuk Yonatan mati. Keadaan Israel yang hancur lebur inilah saat yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa Daud, raja yang Tuhan pilih, akan Tuhan pakai untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menikmati keadaan. Kristus yang bertakhta memulai tahtanya dengan datang ke dalam dunia di tengah-tengah Israel yang sedang berada di dalam penaklukan. Inilah yang disebut dengan pengharapan. Pengharapan dibawa oleh Kristus ke dalam dunia yang tanpa harapan.